Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini sudah di penghujung kenaikan kelas dan juga kelulusan bagi anak-anak sekolah SD, SMP, SMA atau sederajat. Pasti teman-teman yang lulus SMA sekarang sedang memilih-milih, saya kira-kira cocoknya kuliah di kampus mana ya. Tapi kok namanya berbeda-beda, ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan sebagainya. Jurusannya juga ada yang vokasi, itu apa? Nah, di sini Mr. Rahmat Channel sedikit akan memberitahu kepada teman-teman tentang perbedaan itu semua, supaya teman-teman khususnya yang sudah lulus SMA atau sederajat bisa memilih kampus yang cocok, yang sesuai bagi teman-teman. Oke, kita bahas pertama dari universitas, yaitu skup yang paling tinggi bagi perguruan tinggi, karena di sana sudah mencakup seluruh fakultas, seluruh bidang jenis keilmuan. Jadi mau kuliah apapun di sana ada. Itu universitas. Contohnya banyak sekali yang negeri, ada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, ada Universitas Diponegoro, dan sebagainya. Juga kampus-kampus negeri pendidikan ya, ada UNJ, UNES, UNY, Yogyakarta, dan sebagainya. Skup di bawahnya ada institut. Institut ini di sana terdiri hanya keilmuan sejenis. Misalkan di Jakarta itu ada Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau Institut Ilmu Al-Quran, berarti itu hanya membahas tentang ilmu-ilmu yang sejenis dalam keagamaan Islam. Atau lagi Institut Pertanian Bogor, IPB, itu berarti keilmuan tentang pertanian hanya sejenis. Jadi skupnya lebih kecil. Ada skup di bawahnya lagi, yaitu sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi hanya mempelajari bidang khusus atau satu cabang keilmuan saja. Misalkan sekolah tinggi ilmu ekonomi, nah dia berarti hanya mempelajari tentang ilmu ekonomi, administrasi, pajak, manajemen, dan sebagainya. Jadi sekolah tinggi itu diibaratkan semacam hanya satu fakultas kalau di dalam universitas. Nah, selain sekolah tinggi juga ada politeknik, ada lagi akademi. Ya, misalkan Akper, Akademi Keperawatan, berarti hanya belajar tentang perawat di sana. Ada lagi Akmil, Akpol atau AAL. Ya. Akmil, Akademi Militer, berarti teman-teman akan belajar khusus militer, yaitu menjadi tentara nasional Indonesia nantinya. Akpol, Akademi Polisi, berarti nantinya lulus menjadi seorang polisi. Atau Akademi Angkatan Laut, berarti akan menjadi tentara angkatan laut. Atau AAU, Akademi Angkatan Udara. Lalu bagaimana dengan politeknik? Kalau politeknik di sana lebih banyak praktiknya atau menyiapkan mahasiswa untuk siap kerja ya. Jadi belajarnya lebih banyak porsi prakteknya, praktikum. Jadi kalau teman-teman yang lebih suka praktek nih, cocok nih kuliahnya di politeknik. Tergantung nanti pilihannya mana. Apakah tentang otomotif atau IT dan sebagainya. Lalu ada pula perbedaan tentang vokasi dan juga akademik ya, biasa. Kalau vokasi ini lebih banyak tentang prakteknya teman-teman, kayak politeknik tadi ya. Jadi vokasi itu biasanya jenjangnya D1, D2, D3, ada pula D4. D4 itu setara dengan S1-nya di yang akademik ya, atau sarjana terapan disebutnya untuk D4. Ini menyiapkan untuk teman-teman untuk siap bekerja di bidang praktik ya. Jadi mata kuliahnya pun lebih banyak ke hal-hal praktik. Kalau S1 kan banyaknya teoritis, lebih banyak teori. Maka teman-teman mari kenali diri sendiri, saya ini kira-kira lebih banyak mana ya? Lebih banyak berpikir, menganalisa, atau berargumentasi, lebih banyak membaca dan sebagainya. Cocoknya di yang akademik. Oh, saya lebih suka ke praktik langsung lapangan terjun. Saya lebih suka di outdoor misalkan. Nah, saya lebih cocok ke vokasi misalkan. Jadi mari kita kenali diri sendiri dan juga potensi diri sendiri supaya teman-teman tidak salah nanti dalam memilih jurusan. Ya, kan sayang-sayang yang sudah kuliah beberapa semester ternyata tidak menikmati dalam kuliah, ternyata bosan ketika kuliah, akhirnya
harus pindah lagi jurusan, kan sayang. Itu sedikit dari Mr. Omad tentang perbedaan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.